Halo semuanya, selamat malam. Jadi di sini kita bakalan ngelanjutin tutor kimia yang tadi pagi udah jalan. Nah, jadi malam ini kita bakalan ngebahas bab kesetimbangan kelarutan sama elektrokimia buat persiapan UAS besok. Nah, sebelum tutornya dimulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga tutor malam ini bisa bermanfaat buat besok. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, buat tutor malam ini bakalan dipimpin sama Dean. Langsung aja, Dean. Oke, halo guys. Eh, ini suaraku kedengaran gak ya atau berisik? Kedengeran, Dean. Oke, sebentar ya. Sebentar. Ini share screen aku kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan. Oke. em, di tutor hari ini kayak aku mau bahas nomor 9 sama 10 aja soalnya ya nomor 11 ini dan 12 cukup rutin gitu. Terus nanti nomor 8-nya aku ini aja. Aku kasih pokoknya sisanya nanti aku kirimin aja jawabannya sama pembahasannya secara tulisan. Soalnya supaya nggak terlalu malam juga selesainya. Oke, jadi kita mulai aja. Dimulai dari nomor 9. Nah, jadi di nomor 9 itu yang pertama disuruh nulis ungkapan KSP untuk SNS dan reaksi kesetimbangan kelarutannya. Sebenarnya di sini, oke, SNS. Oke, gini. Terus KSP-nya sama dengan 10 pangkat min 26. Terus dari reaksi ini kita tulis KSP-nya sama dengan konsentrasi dari SN2 plus dikali konsentrasi dari S2 min. Oke, jadi ini jawaban yang A. Untuk yang B, berdasarkan soal 6A, 6A, oke. Tentukan kelarutan molar padatan SNS di dalam larutan yang mengandung SnCl2 0,01 molar pada pH 8,0. Oke, jadi eh bentar. Sorry, agak blunder ya. Ulang. Aduh, padahal aku udah kerjain tadi. Oke, jadi reaksi itu pakai yang di atas. Ya lah, blunder banget. H2O liquid. Terus gini, Aki terus HS min Aki. Bentar, gak muat. Anjir. OH min Aki. Nah, terus KSP-nya tuh sama dengan SN2 plus terus HS min terus OH min. Yang ini nggak perlu ditulis di KSP karena dia solid dan liquid. Nah, terus oke, lanjut. Yang B, tentukan kelarutan molar bla 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 bla. Nah, di sini ada diketahui esensial 2 tuh kok
konsentrasinya 0,01 molar. Dimana berarti SN2 plus ini 0,01 molar dan pH-nya itu 8. Nah, dari sini tuh ada efek ion senamanya. Di sini pH sama dengan 8 berarti pOH-nya 14 min 8. Berarti 6. Nah, ini nanti dijadiin OH min. Jadi min log pH. Min log. Bener. Kan 10 pangkat min pOH. Di 10 pangkat min 6. Oke, lanjut. Kelarutan molar, berarti di soal ini tuh ditanya kelarutan molar, berarti yang ditanya tuh S-nya berapa? Oke, karena ditanya S-nya berapa, jadi langsung aja kita masukin ke rumus KSP-nya. SN2 plus, terus HS min, terus OH min. Terus ini diketahui KSP-nya itu 10 pangkat min 26. Terus ini SN2 plus-nya diketahui 0,01 molar. Terus ini berarti ini S. Ini 10 pangkat min 6. Jadi habis dihitung nanti dapat S-nya itu 10 pangkat min 18 molar. Berarti di sini kelarutan molar dari padatan SNS itu 10 pangkat min 18. Terus lanjut. Yang B sampai sini aja. Terus C, tuliskan reaksi, baca dulu soalnya. Dalam suatu demonstrasi kimia, sebanyak 10 ml SnCl2 0,1 molar dicampurkan ke dalam 10 ml larutan Na2S 0,1 molar di dalam suatu tabung reaksi. Tuliskan reaksi yang terjadi dan tunjukkan dengan perhitungan apakah demonstrasi ini akan terbentuk endapan SNS yang berwarna coklat dan diketahui Kb-nya gitu. Oke. Jadi diketahui di sini ada SnCl2, sama aqueous sama Na2S. Bentar. Oke, sorry, punten. Terus habis itu Na2S, Aki juga. Ya ampun, kenapa tulisan aku gede banget. Kecil. SnCl2 tambah Na, aduh, bahasanya hilang. Na2S, oke, Aki. Nah ini kita tuh bisa diuraiin jadi SN2 plus Aki tambah S2 min Aki. Hasilnya SNS solid. Nah, reaksi ini tuh bakal berlangsung apa enggak? Ini tuh kalau di ini kan ada H2-nya juga nih. H2. Pokoknya reaksi ini tuh K-nya sama dengan bisa dianggap sebagai separ dari KSP. Nah, jadi K-nya itu sampai bentar. Sorry. Bentar. Jadi ini S2 min. Aduh. Jadi ini S2 minnya S2 min Aki ditambah dari Na2S ini ditambah H2O
bereaksi sama H2O menjadi HS- Aki tambah OH-. Nah, ini nanti dia HS-, oh ini KB ya, ini KB. Terus nanti HS- Aki tambah OH- Aki ditambah SN2 plus Aki yang dari SnCl2 ini itu bereaksi menjadi SNS solid sama H2O. Kok koma ya anjir. Ini terus K-nya itu sama dengan seper KSP. Bisa. Oke, ini aku tulis ulang aja deh. Apa jelek banget tulisan aku hari ini. Aki tambah H2O liquid, terus ini jadi HS- tambah OH-, terus KB. KB-nya di sini diketahui 10. Kok pangkatnya sih? Nah, di sini kenapa reaksinya kayak gini? Aduh. Kenapa reaksinya kayak gini? Karena ini tuh pokoknya bla 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 KB itu adalah idenya tuh KB itu reaksi yang menghasilkan OH gitu. Jadi pokoknya reaksi apapun yang menghasilkan OH- itu bisa disebut KB gitu. Maksudnya konstantanya bisa disebut KB. Jadi KB itu bisa, jadi reaksinya itu, makanya aku bisa nulis reaksi itu S2- tambah H2O jadi HS- sama OH-. Karena diketahui kalau ini tuh KB. Jadi reaksi ini tuh bakal menghasilkan OH-. Reaksi S2 amin sama H2O-nya itu bakal menghasilkan OH-. Oke, lanjut terus ini nanti ya HS- sama OH- ini bakal bereaksi lebih lanjut sama SN2 plusnya S sama H2O. Dimana ini K-nya itu seper dari KSP gitu. Nah, karena ini K-nya sama dengan seper dari KSP, di mana KSP-nya itu 10⁻26. Berarti K-nya ini 10⁻26 gitu. Berarti reaksi ini tuh kayak spontan banget kan. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau demonstrasi ini tuh bakal menghasilkan menghasilkan endapan SNS yang berwarna coklat. Oke, terus selanjutnya di dalam asam garam sulfida melarut dengan membentuk H2S. Oleh karena itu, SNS dalam suasana asam akan melarut dengan membentuk kesetimbangan sebagai berikut. Oke, jadi ada kesetimbangan baru. Tambah 2H plus. Oke. Dan ini pokoknya kalau misalkan kalau KSP itu kan gini, padatan tambah air gitu. Tambah air. Disebutnya KSP. Tapi kalau KSPA itu padatan ditambah H plus gitu. Jadi dari reaksi ini tuh konstanta kesetimbangannya disebut KSPA.
gitu. Nah, terus di sini disuruh menuliskan ungkapan KSPA SNS beserta kesetimbangan kelarutan tersebut. Jadi, tulis aja KSPA sama dengan SN12. Intinya ini yang tulis yang aki-aki aja atau enggak yang gas. Bagi H plus kuadrat. Oke. Berdasarkan nilai KSPA SN bla kita dapat memisahkan ion SN2+ dan Mn2+ dari suatu larutan yang mengandung kedua ion tersebut. Untuk tujuan ini, ke dalam larutan dialirkan gas H2S sehingga konsentrasi H2S sama dengan 0,1 molar. Kemudian pH larutan diturunkan secara perlahan dengan menambahkan asam. Diketahui KSPA-nya MNS sama dengan 3 kali 10⁻⁷. Tuliskan ungkapan KSPA untuk MNS. Nah, jadi ini kan MNS tuh sama aja gitu loh sama SNS. Persamaannya tuh mereka sama-sama itu sama-sama ini SN ya. SN2+ kayak sama-sama motornya sama-sama 2+ dan sama-sama berikatan sama S gitu. Nah, jadi reaksinya nyontek aja dari sini. Nyontek aja dari sini, tapi bedanya dijadiin MNS gitu. Di MNS solid ditambah 2H+ aquos. Terus ini tetap ditulis bolak-balik sekalipun KSPA-nya gede banget. Ini Mn2+ aki tambah dan itu oh iya H2S. H2S aki nanti KSPA. Oh ini buat reaksi-reaksi di atas ini jangan lupa dikasih KSPA gitu. Sama dengan bla bla bla. Aku nggak nulis karena gak muat. Kayak ini nanti tulis. Takutnya kayak nilainya dikurangin kalau gak ditulis. Oke lanjut. Di sini tulis ungkapan KSPA. Ungkapan KSPA-nya jadi, bentar tulis dulu KSPA-nya sama aja tapi sama aja kayak yang D, cuma kalau diubah gitu. Jadi Mn2+ bukan SN2+. Ini terus ini H+2. Udah gini aja. Terus jika cara pemisahan seperti yang dijelaskan di atas diterapkan pada larutan yang mengandung bla 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 dengan konsentrasi masing-masing bla 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 0,01 molar. Ini poin pentingnya. Hitung pH saat NS tepat mulai mengendap dan ketika MNS tepat mulai mengendap. Nah, di sini udah dikasih tahu kalau SN2+ dalam larutan itu sama dengan 0,01 molar. Nah, terus kita ini lagi panggil lagi KSP persamaan yang ada di D. Di KSPA sama dengan SN2+, konsentrasinya gini. Terus H+2. Nah, di sini yang ditanya tuh si H+ ini, H+ ini. Karena kita mau nyari pH kan. Untuk nyari pH berarti kita mesti nyari H+-nya dulu. Nah, habis itu tadi tuh diketahui di ini di atas E ada narasi dan di situ ditulis kalau H2S itu konsentrasinya 0,1 molar. Oke, berarti kita udah punya ini, kita udah punya ini juga, kita juga udah punya ini. Itu yang ini tuh udah ada di ini awal-awal, narasi awal. Jadi jangan lupa membaca soal dengan baik dan benar. Oke, jadi ini KSPA di awal tuh ditulis 10⁻⁵, terus SN2+-nya 0,01, terus ini 0,1, terus ini H+. Aduh, kenapa?
kuadrat. H plus kuadrat sama dengan ini kalau dihitung jadi 10 molar. 100 molar. 100. Ini H plus sama dengan 10 molar. Nah, berarti pH-nya tuh tinggal di min log aja. pH sama dengan min log dari H plus. Hasilnya min 1. Nah, berarti supaya supaya MNS, aduh, salah. SN SN2 dan tepat mulai ya supaya pH saat SNS mulai mengendap berarti saat pH sama dengan min 1. Oke. Oke, lanjut. Ditanya kapan MNS. Kapan MNS mengendap? Oke, kita memanggil lagi KSPA yang di atas. KSPA di atas adalah sama aja sih sebenarnya. Mn2 plus, terus H2S, terus H plus kuadrat. Oke, anyway kalau ada yang merhatiin kenapa H2S di sini kayak bisa dipakai konsentrasi yang sama? Karena dia produk aja sih. Karena dia produk. Bukan reak. Jadi dia kayak nggak habis gitu loh. Mungkin. Oke. KSPA-nya tadi diketahui 3 kali 10 pangkat 7. Terus MN2 plus sama dengan tadi 0,01. Terus 0,1. Terus H plus kuadrat. H plus kuadrat sama dengan 3,33 kali 10 pangkat min 11. Terus jadi ini H plusnya nanti jadinya 5,77 kali 10 pangkat min 6 molar. Nah, di sini pH-nya tinggal min log aja lagi kayak di atas. Log H plus sama dengan 5,238. Nah, jadi MNS mulai mengendap saat pH sama dengan 5,238. Nah, makanya di soal tuh dibilang kalau misalkan pemisahan ini tuh, di soal ini dibilang kayak pemisahan itu bisa diterapkan karena beda dari dua pH ini tuh banyak banget gitu. Ini dia mengendap pada saat min 1, terus dia bedanya pH-nya tuh dia tuh udah mengendap di 5,238. Jadi kayak kalau diilustrasiin tuh misalkan di sini ada larutan yang mengandung MNS bukan. Kok MNS sih? Ini ada MN2 plus sama SN2 plus. Terus ada H2S juga. Nanti dialirin gitu, misalkan dialirin asam gitu. Dialirin asam, ini asam. Dialirin asam terus kayak saya ini pH sama dengan 5,238 gitu. Terus kayak ini nanti larutannya di sini udah ada endapan gitu. Kayak ngarang sini kok endapannya hitam.
ini MNS, terus ini SN2 plus gitu. SN2 plus. Nah, jadi ini kayak bisa dipisahin gitu loh. Jadi nanti SN2 plus yang masih ada ini bisa dipindahin ke kontainer lain gitu. Anda pernah ke situ? Itu nanti bisa dipindahin ke kontainer lain. Nih. Nanti didapat deh padatan, klik banget anjir. Nanti dapat padatan MNS gitu. Gitu. Permisi Kak, mau nanya. Bentar. Ini kenapa nge-lag? Oh, anjir. Oh, oke. Iya. Silakan. Kak, bukannya KSPA itu untuk menghitung kapan melarutnya Kak? Atau mengendap? KSPA tuh KSPA tuh kayak seberapa dia larut di dalam asam gitu loh. Kemampuan dia melarut dalam asam gitu loh. Berarti kalau misalnya H plusnya dibanyakin, dia semakin melarut nggak Kak? Iya. Mengendap. Makanya kan dia tuh ya ini mana ya? Yang KSP. Di sini kan ada KSP nih. KSP SNS. Dia tuh 10 Maret min 26 kan. Sedangkan KSPA-nya, bentar ya, mana? Oh ini anjir. Ini KSPA SNS nih 10 Maret min 5. Nah berarti dia kalau dimasukin ke dalam asam, wah ini kenapa mulai anjir? Berarti kalau misalkan dia dimasukin ke dalam asam, dia tuh jadi makin gampang larut gitu. Nah, kalau misalkan kenapa? Jadi kenapa dia bisa makin larut di dalam asam? Jadi aku tulis dulu deh. Jadi ini kan SNS solid diubah jadi ini bolak-balik. Ini SNS aki 2 plus. Terus ini ada S2 min aki. Terus ini itu KSP. Ini kelarutan dia di dalam air. Nah, S2 min ini dia itu kan dari asam lemah kan? Asam lemah. Nah, karena dia asam lemah, berarti dia punya kecenderungan buat berikatan sama H. Gitu. Jadi dia tuh punya kecenderungan untuk berikatan sama H+, kayak ini 2H+. Terus ini jadi H2S. Pokoknya nanti sebenarnya tuh kalau mau dilihat dari ini Ka1 Ka2-nya kayak kalau misalnya kan kita semua tahu biasanya kita tahu kan kalau H2S ini aki terus jadi HS min aki ditambah H+ gitu. H+ aki. Ini kan ada Ka1 kan. Di mana biasanya itu kayak 10 pangkat min. Biasa anggaplah misalkan 3 itu 10 pangkat min 3. Nah, berarti kalau misalnya reaksi sebaliknya, HS min tambah aki ditambah H aki. Pokoknya reaksi kebalikannya lah ini. Ini harusnya aki. Ini berarti sepernya K-nya tuh sepernya kan berarti 10 pangkat 3. Berarti reaksi ini sangat spontan. Reaksi ini spontan karena konstanta itu sampai 10 pangkat 3 gitu. Nah, berarti kalau misalkan S2 min, yang kayak kita tahu Ka2 pasti lebih kecil kan daripada 10 pangkat min 3. Misalnya 10 pangkat min 5. Nah, berarti reaksi H plus tambah S2 min ini sangat spontan gitu. 10 pangkat, aduh, yalah, sorry. K-nya tuh berarti kayak 10 pangkat seper dari 10 pangkat min 5, jadi kayak 10 pangkat 5 gitu. Dan ini reaksi sangat spontan, dan berarti reaksi kalau misalkan S2 min ini yang dalam larutan yang sebenarnya itu dikit, itu nantinya dia bereaksi sama H plus yang dimasukin ke dalam larutan itu
berarti kayak ini kayak KS itu sama dengan super KA dong. Super KA. Di mana itu kayak gede banget yang ngebuat ini KSPA. KSP-nya itu sama dengan KSP di bentar. Itu hasil KSP dikali super KA yang hasilnya itu 10/5 gitu. Nah, berarti ini kan kayak dalam asam dia makin larut kan. Makanya gitu. Gitu. Jelas gak? Apa aku kayak muter-muter? Berarti Kak, kalau misalnya ditambahin H plusnya, berarti dia keseimbangannya geser dari produk ke reaktif gitu ya Kak? Kan SNS-nya tambah H plus, Iya, terus jadi H dia plus makin ditambahin jadi jadi dia makin menggeser ke produk. Sampai sini ada yang mau nanya lagi nggak sekiranya? Dan mau nanya dong, yang itu bagian endapan yang pemisahan boleh dijelasin lagi nggak? Yang F Hmm? itu boleh Oke, dijelasin jadi lagi nggak? Nah, oke. Jadi ini pertama ditanya kapan pH kapan pokoknya pH di saat SNS ini mulai mengendap. Nah, kita udah lihat nih di sini. Kalau misalkan jadi aku kayak di ini baru aja deh. Pokoknya KSPA untuk SNS itu sama dengan berapa tadi? 10/5. Nah, berarti kita tuh bisa nyimpulin kalau eh, dalam asam pun di dalam asam pun SN tuh tetap susah larut gitu. SN tetap susah larut. Nah, jadi kita tuh bisa apa ya? Ada ini insting lah istilahnya. Ada insting kalau misalkan berarti pH-nya itu lebih ini dibutuhkan pH yang lebih rendah. pH yang dibutuhkan itu lebih rendah supaya SNS ini bisa larut. Nah, habis itu KSPA dari MNS sama dengan 3 kali 10⁻⁷. Nah, berarti ini di dalam asam dia udah larut gitu loh. Nah, kalau yang tadi aku misalnya itu, kan tadi setelah dihitung-hitung, ini tuh mana ya? Diketahui kan, udahlah terus yang baru aja. Diketahui tadi konsentrasi H2S, kalau misalnya di dalam larutan ini ada konsentrasi H2S yaitu 0,1 molar, dan konsentrasi SN2 plus dan MN2 plus ini ada 0,01 molar. Benar kan ya? Nggak distabilisasi sih sebenarnya. H2S terus ini. Nah, habis itu kita hitung dari KSPA tadi bla 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 bla. Terus nanti didapat sebenarnya bentar. Kalau ngejelasin analoginya tuh kayak gini. Kan tadi udah didapat nih si MNS ini bakal tepat mulai mengendap. Bukan. Iya dia benar. Tepat mulai mengendap
di pH 5 komaan gitu. 5,238. 5,38. Nah, jadi berarti di pH 5,38 ini, 238 ini tuh kalau udah kayak disalurin misalkan hapus gini, itu MN-nya tuh MN2 plusnya tuh udah mulai membentuk endapan gitu. Dia udah mulai mengendap. Nih kayak ini endapan. Ini udah mulai membentuk endapan sama S2-nya. Udah membentuk endapan. Udah membentuk endapan terus sedangkan si SN2 plusnya ini itu tuh baru bakal mengendap pas pH-nya tuh sama dengan -1 gitu. Nah, jadi selama dia mengendap sampai mungkin ininya habis gitu, MN2 plusnya habis, si SN ini SN2 plusnya ini kayak belum mengendap gitu. Gitu. Jadi dia masih dalam bentuk larutan gitu. Jadi kalau misalnya dipisahin bisa ini SN2 plus, terus nanti ini ada ini MNS gitu. Ntar harus aku ngecek apakah aku blunder apa enggak. Oke, makasih Dian. Oke, sorry. Lanjut ya. Oke. Nanti kalau ada yang nanya boleh baca aku aja sih yang lainnya di Angela. Bentar, ini udah di on mic belum sih? Sorry, tadi aku putuskan. Ya, oke, bentar. Balik. Oh, anjir. Oh. Ini aku ngomong nggak sih? Punten, sorry.
Aduh. Ya Allah Bapak yang Maha Kuasa. Oke, lanjut. Timbal sebenarnya aku nge-skip baca tapi sebenarnya nggak boleh guys. Tolong dibaca soalnya baik-baik supaya nggak menyesal setelah tidak membaca soal. Oke, bla 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 bla. Merupakan senyawa dengan bentuk kristal warna kuning kemasan yang digunakan dalam fotografi, obat, dan percetakan. Tidak larut dalam air dengan KSP. Oke, ini S. Aduh, ya Allah, kenapa gini? PB2+, terus pokoknya kalau apapun itu, tulislah persamaannya. KSP sama dengan 1,4 kali 10 pangkat min 8. Oke, hitung kelarutan PBI2 dalam gram per liter. Oke, jadi kita tahu KSP itu sama dengan, enggak ini terus aduh. KSP sama dengan konsentrasi PB2+, terus I min pangkat 2, terus ini 1 kali 4, 1,4 kali 8, terus S, terus 2S kuadrat, terus 1,4 kali 10 pangkat min 8, 4S pangkat 3. Jadi dihitung, jeng. Aduh, bukan sulap dan sihir, jadilah ini 3,5 kali 10 pangkat min 9 sama dengan S pangkat 3. Terus ini S sama dengan 1,9. Tadi ya ini, oh ya lah, 9 mirip 5 ya. 1,52 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, S ini kan yang kita dapat tuh satuannya tuh molar gitu. Molar. Dimana molar itu adalah mol per liter gitu. Nah, disuruh nyari kelarutannya, kelarutan aka the S ini dalam gram per liter. Nah, untuk menemukan untuk menentukan dan menemukan S-nya itu kelarutannya dalam gram per liter, kita tinggal kaliin aja S ini. Nah, ini S dalam gram. Apa ya? Terus aja lah X misalkan ya. Ini kelarutan S dalam gram per liter. Itu kita tinggal kaliin aja sama ini mol per liter. Kita kaliin aja sama AR-nya si ini. PBI2. PBI2 itu 207,2 ditambah 2 kali 126,9. Terus habis itu ini gram per mol. Ini coret. Terus nanti tinggal dihitung aja. Sebentar. 1,2. Oke, jadi 0,700072 gram per mol. Gram per liter. Oke, ini jawaban yang pertama. Terus habis itu lanjut. Jika 10 ml PB2 plus 0,005 molar. Udah lanjut banget. Oh enggak deh, masih banyak banget. Tambah dicampurkan 10 ml KI 0,002. Apakah akan terbentuk endapan PBI2? Jelaskan. Oke. Sebenarnya kita butuhin tuh cuma ini sih, 0, molaritasnya aja. Di sini kita sudah tahu kalau ini adalah efek ion senama. Ini terus KI sama dengan I- sama dengan 0,002 molar. Nah, KSP sama dengan PB2 plus
PB2 plus terus dikali konsentrasi I min kuadrat. Oke, lanjut. Ini tadi 1 kali. Apa sih anjir? Sorry. Terlalu terlena. Ini harusnya QSP gitu. QSP terus ini 0,005. Ini 0,00. Sebenarnya biasanya ditulis KC gitu sih. Cuma suka kalian aja sih sebenarnya. Nanti lempungnya 2 kali 10 min 8. Nah, karena QSP ini lebih besar daripada KSP, jadi KSP-nya sama dengan 1,4 kali 10 min 8. Inilah di highlight. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada endapan, terbentuk endapan. Gitu. Pokoknya kalau QSP lebih besar, kalau lebih kecil, berarti nggak terbentuk endapan. Oke, mantap. Kita lanjut ke kalau sama dengan, ada yang nanya tuh. Kalau sama dengan, berarti dia tepat akan mengendap. Tepat akan mengendap. Jangan membuat, kalau dianalogikan misalnya anak fisika banget gitu, misalnya sigma F sama dengan awan. Enggak ada. Oke, lanjut. Pokoknya akan terbentuk endapan karena QSP-nya lebih besar daripada KSP. Oke, lanjut C. Dian, sorry mau nanya. Iya. Berarti si volume yang diketahui nggak kepake kan? Iya, enggak. Cuma molaritasnya aja. Oke, makasih. Oke. Lanjut yang ke C. Ke dalam 250 ml parutan PbNO3 2 kali. Oke. Ya ini kalau di sini kita butuh volumenya. Terus PbNO3 ini molaritasnya dengan 0,0 ya kan 2 kan. Nah, terus di sini dibilang ditambahkan padatan KI. Berapa? Sebenarnya ada 2 hal penting di sini. Kalau ditambah padatan, pokoknya reaksi ditambah padatan gitu, berarti volumenya tuh tetap gitu. Karena biasanya padatan ini tuh volumenya kecil banget. Jadi volume kecil jadinya diabaikan. Karena dia volume kecil, jadi volumenya tuh diabaikan. Nah, tentukan massa KI yang harus ditambahkan ke dalam parutan tersebut agar mulai terbentuk PBI 2. Nah, dia tuh akan tepat akan mengendap gitu. Tepat akan terbentuk sama aja. Pas dia itu sama dengan KSP gitu. Nah, jadi dengan tadi udah dihitung belum sih? Udah deh. Nggak, tapi ini ada efek ion senama lagi. Jadi sama aja, hitung lagi. Oh iya, di sini tadi PB2 plus itu sama dengan 0,05 molar. 0,05 molar. 0,005 molar. Nah, ini tadi KSP PB2 plus sama I min kuadrat. Ini tadi KSP-nya sama dengan 1,4 kali 10 min 8. Dan konsentrasi PB-nya, PB2 plus-nya 0,005, terus I min kuadrat. I min kuadrat, oke. Ini dihitung aja. Kenapa, Bang? Ya. Oke. Ini I min kuadrat sama dengan 2,8 kali 10 pangkat 6. Oke.
Terus iminnya sama dengan jadinya 1,673 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, habis itu ini kan kalau diuraiin nih ada reaksi KI sama dengan K plus tambah imin. Nah, berarti konsentrasi imin itu sama dengan konsentrasi K. Ini bukan ini lebih ke one konsentrasi tapi lebih ke Ni min sama dengan NKI gitu. Nah, terus imin ini kan molaritasnya imin kan. Nah, kita ubah jadi mol gitu. Dimana molnya tuh mol imin ini adalah M dikali P. Molaritasnya tadi 1,673 kali 10 pangkat min 3 molar. Terus volumenya tadi yang di atas ini 250 mili. Jadi dikali aja 0,25. Ini Ni min sama dengan berapa tadi? Iya. Oke, 4,183 kali 10 pangkat min 4 mol. Terus ini NKI sama dengan Ni min. Terus nanti di sini tinggal ini aja. Mudah salah. MKI. Ini jadi terus MR-nya. MRKI. Wah, kenapa di caps anjir? MR. 4,183 kali 10 watt min 4 dikali 166. Ini kali biasa aja nanti didapat hasilnya 0,069 gram. Oke, gitu aja. Berarti KI yang harus masa KI yang harus tambahkan itu 0,0. Aduh, kenapa bang? 0,069 BR. Oke, lanjut. Tadi yang C, kita masih ada D dan F, D, E, dan F. Ini D-nya, hitung kelarutan molar PbI 2 dalam air dan dalam larutan KI 0,10. Hitung kelarutan molar. Oh, hitung kelarutan molar. Sebenarnya udah sih tadi sama aja kelarutan molar. Sama kayak yang di atas. Kelarutan molarnya berarti S dalam air. Apa kita harus menulis lagi dari awal. PPI 2 solid, P2 plus, API, tambah imin. 2. Anjir. Oke, ini tadi kita menggunakan cara yang di atas. Jadi sini udah tulis aja di sini. 1,52 kali 10 min 3. 1,52 kali 10 min 3. Semoga benar. Molar. Terus kita tinggal hitung yang dalam larutan KI. Lagi-lagi ini adalah efek ion senama. Jadi iminnya adalah 0,1 molar. Bentar, mengecek dulu apakah saya akan benar. Oh, enggak. Duduk. Ya, tiba-tiba ngelag. 0,1 tambah dibagi, bentar. Mengecek dulu. Takutnya salah. Oh anjir. Iya. Bentar. Iya, oke. Berarti ini aset tuh enggak bentar, aku lupa. Oke, lanjut aja. KSP itu sama dengan mana tadi? Tiba-tiba lupa. PB2 plus imin
Nah, ini kan mari kita lihat. Tadi S-nya tuh segini, terus iminnya tuh segede ini gitu. Bentar. Berarti akan ada revisi, guys. Karena aku lupa kalau ini nggak boleh diabaikan. Oke. Ini berarti 1 kali, ya nggak sih? Ya, 10 watt min 8. Terus sama dengan PB-nya itu S. Terus ini nanti 0,1 tambah 2 S. 4. Sebenarnya ini soal cantik banget. Karena susah. Dan menjebak. 0,01 tambah 2, 3. Ini pasti 0,4. Tambah 4S kuadrat. Aduh, mengingat KBF mah. Oke. 0,01 S tambah 0,4 S kuadrat tambah 4S pangkat 3. Terus ini 4S pangkat 3 ditambah 0,4 kuadrat ditambah 0,01 S min 1,4 kali 10 min 8 sama dengan 0. Terus ini pakai masukin aja di kalkulator. Salah lagi. Oh iya. Kalau kalian sebenarnya kalian kalau bisa kalkulator tuh bisa yang buat polinomial gitu. Buat ngitung polinomial karena sangat membantu. Min 1 kali pokoknya ini nanti didapat jawaban yang paling masuk akalnya adalah 1,4 kali 10 min 6. Gitu. Jadi kelarutannya menjadi seperti itu. Kalau aku ada salah, aku tolong kasih tahu. Oke, lanjut. Yang E, jelaskan mengapa terjadi perbedaan nilai pada kedua perhitungan tersebut. Adanya kedua nilai. Karena adanya efek ion senama yang membuat PBI 2 semakin sulit. Sebenarnya kalau dalam kurung PBI 2 lebih larut dalam larutan yang tidak mengandung ion senama. Gitu. Oke. Lanjut yang F. Suatu larutan mengandung ion Ag+, Pb2+, dan Cu+, dengan konsentrasi masing-masing 0,1. Bila keadaan larutan tersebut tambah larutan Ki, endapan mana yang pertama kali terbentuk? Nah, ini tuh sebenarnya cuma kalian mau ngebandingin S masing-masing, ngebandingin nilai S dari masing-masing larutan ini gitu loh. Padatan ini. Iya, kayak gitu. KSP ini, PBI 2, KSP CU. 0,51 kali 10 min 2. Ini nanti tinggal akar. Ini akar aja. Ini akar dari KSP. Terus kalau ini berarti akar 3, terus KSP-nya tuh dibagi 4 dulu. Terus kalau yang ini akar dari KSP aja. Oke. Terus nanti didapat nanggung banget aja. Nanti ini SAGI sama dengan tinggal diakarin
nanti didapat 9,11 kali 10 min 9. Terus molar. Terus ini S yang PB. Bentar. Sebenarnya kayak kalau misalnya ini sih lebih ke general gitu. Kan kayak ini tuh diketahui kalau misalnya di dalamnya ini udah ada 0,1 molar gitu. Ini kayak lebih ke general gitu. Maksudnya kelartan secara general gitu. Maksudnya yang ini. Ya ini tuh kelartan secara general. Kalau misalnya kalian ngitungnya jadi kayak bentar. Wah, kayak kalau misalnya kalian jadi kayak KSP, kan ini udah dikasih tahu kan kalau misalnya itu konsentrasinya 0,1. Sebenarnya jadi lebih gampang sih. Emang tadi lagi mode mager gitu. Mager mikir. KSP ini tinggal 0,1 terus jadi lah ini imin. Jadi dan ini kayak terlalu plan gitu. Ini kalau misalnya pakai cara ini ya, cara yang mageran gitu. Mageran tapi ternyata ribet juga. Ini diselesain dulu. Ini yang tadi 1,52 kali 10,3 molar. Terus ini CU. Berapa sih itu? Oh, 0,22. Nah, oke, ini berarti kan kita bisa lihat kalau misalnya di sini karton ini yang paling kecil berarti dia paling duluan larut. Berarti yang pertama kali terbentuk dia. Karena dia karton yang paling kecil. Terus ini yang kedua. Terus ini yang ketiga. Kalau misalnya kita pakai mode membaca soal dikit, ini 8,3. 16. Ini KSP 0,1. Oh beda ya jangan-jangan jawaban. Plot twist. Terus ini tadi 1,4. Iya kan? Oke. Bisa nggak sih harusnya? Ini iminnya sama 3,7. Iya kan? Nggak mungkin kan? Wah anjir, salah lihat dong. Ini harusnya 12. Cerdas. Itulah pentingnya membaca soal. Ini berarti salah ini anjir. 5,1 kali 12. 2, aduh, dihapus. 2,22526. 10 banget nih. Tetap aja sih. Ini bedanya ini yang kedua. Ini ketiga. Ini yang ketiga. KSP 0,1. Imin. Iya kan? Gak ada bedanya sih sebenarnya. Harusnya sama aja. Ini berapa? 5,1 kali 10 angkat minus 11. Gitu deh, molar. Gitu. Jadi yang pertama tetap yang ini. Pertama kali menganggap. Ini yang kedua. Sebenarnya nggak ditanya sih yang kedua siapa, cuma ya tulis aja lah. Tuh. Sumpah sorry banget, aku yang ngajar lama banget deh. Ada yang mau nanya nggak? Mungkin aku tunggu sampai 2023. Ya nggak?
BTW ini yang tadi, ini tuh harusnya yang ini nih bagian ini, yang ini nih. Tadi harusnya pakai ini. Ini harusnya tadi ya di ini. Ditambah S juga. GSP-nya. Tapi sama aja sih. Bentar. Enggak deh. Bener. Yalah. Ya bener. Soalnya itu di soalnya diketahui kayak dikondisikan gitu. Itu karya itu soalnya dikondisikan jadi bener. Sorry. Bener. Jauh. Harusnya udah benar sih. Oke, harusnya udah benar sih. Karena udah 2023, kalau 2023 aku rasa kayak lama banget buat kesetimbangan kalortan doang. Aku kasih ke Noel. Ke Rafa dulu kali ya. Gitu. Oke, lanjut aja langsung ke Noel bahas elektrokimia. Makasih, Dian. Oke, oke. Halo guys, jadi aku mau bahas soal yang elektrokimia. Sebenarnya nggak semua soal yang kayaknya sekarang aku bahas itu dua aja. Kalau kan ada waktu kita tambahin. Tapi dua aja yang satu sel volta, yang satu elektrolisis. Bentar ya. Oh, udah nampak kan, weh? Oke. Nah, jadi aku bahas nomor 13 dulu. Nah, pas yang nomor 13 itu ada kimia, tapi yang elektrolisis dulu ya. Jadi kita eh, baca soalnya dulu. Ekstraksi logam aluminium, alumina, bla bla bla, elektrolisis, campuran alumina sama kriolit, titik lele, bla bla bla, elektrolisis dilakukan pada Oke. Nah, jadi yang pertama itu soalnya apa fungsi kriolit pada sebenarnya aku belum ngerjain. Jadi kalau misalkan ada yang salah bilang aja ya guys. Kalau ada yang mau ditanya tanya juga. Eh, yang pertama apa fungsi kriolit? Nah, di sini kan kita mengelektrolisis campuran alumina sama kriolit nih. Ah, alumina itu 2000, kalau kriolit itu 1012. Tapi elektrolisisnya pada 950. Nah, 950 ini kan masih di bawah titik lainnya si alumina. Berarti eh, padahal kita menelektrolisis lelehan. Gak mungkin kita elektrolisis padatan kan. Nah, gunanya Na3AlF6 ini, gunanya itu untuk menurunkan, ini berarti maksudnya, untuk menurunkan titik leleh. Ini apa materi sebelum apa sih namanya? Sebelum sebelum materi UTS apa yang larutan itu SKL sifat koligatif. Nah,
kan penurunan titik didih karena ada pencampuran. Jadi itu gunanya si kriolit. Baru yang kedua, tuliskan reaksi yang terjadi di anoda bila alumina yang di elektrolisis. Nah, suruh reaksi yang di alumina ya. Berarti sebenarnya kita nggak perlu nengok yang kriolit ini. Jadi kita tuliskan aja lelehan alumina itu Al2O3. Kalau di dalam lelehan berarti dia ada Al3 plus sama O2 min, O22 min, O min, O2 min. Ya kan? Nah, berarti kita itu eh, sebenarnya kalau kita masukkan siapa ini namanya? Si alumina berarti jangan si kriolit berarti ada Na3 AlF6 ya. AlF6. Berarti eh, yang positif ada Na plus juga, yang negatif ada Al6 min atau mungkin eh, F3 min maksudnya mungkin yang F min gitu. Nah, kan di elektrolisis itu berarti yang kita elektrolisis itu ada ini kan. Berarti yang mau elektrolisis itu yang berantem itu ini. Nah, di katoda. Di katoda itu berarti yang terjadi itu reduksi. Nah, di reduksi itu kan ion-ion positif. Di katoda kan dia nanti dihubungkan sama apa kan dari sumber listrik. Nah, jadi yang berantem di sini itu si ini Al3 plus sama Na plus. Nah, ini reduksi. Berarti kita tentukan dulu siapa yang direduksi. Di, se- di sebenarnya sebenarnya awalnya kita nggak usah peduli kan, tapi kita bahas kan kriolit ini bisa masukkan. Nah, eh, kalau di direct volta kan Al itu lebih kanan, berarti Al itu lebih suka reduksi daripada Na plus. Berarti nanti yang direduksi itu adalah Al3 plus. Kalau di anoda antara ini F min itu setauku paling atas gitu. Paling atas sekali di paling kanan kali di direct volta berarti yang dioksidasi itu adalah O2 min. Oh, oke. Iya betul. Nah, berarti di katoda kan reduksi Al3 plus berarti Al3 plus ini lelehan berarti liquid. Liquid gak sih? Iya, liquid tambah 3 elektron ini jadi Al solid. Baru di anoda dia itu O, si O2 min ini jadi O2 gas nanti. Ini liquid berarti dia dikali 2 ini tambah 4 elektron. Nah, ini katoda sama anoda. Nah, dari yang C selama 24 jam berarti T sama dengan 24 jam. Ini berarti 24 kali 3 60 3600 kali 60. Enggak deh. Ini second. Ya, detik baru menghasilkan 400 gram aluminium. Oke, hitung arus listrik diperlukan. Nah, berarti kita hanya nengok katode karena hanya di katode yang dihasilkan Al solid. Berarti Al3 plus liquid tambah elektron ini jadi Al solid. Nah, eh, dari sini dari massa kan kita dapat bisa nyari mol Al. Mol Al berarti 400 dibagi Al itu 27 enggak sih? 27 mol, kilomol. Nah, ini tuh hasilnya, itu dulu. Hasilnya itu 14,8 kilomol. Berarti di sini MRS ya. Sebenarnya nggak usah sih di MRS kan. Nah, misalkan si NaL itu
14,8 kilomol tadi. Nah, berarti si elektron yang diperlukan itu berarti 3 kali mol Al. Berarti 3 kali 14,8 kilomol. Nah, berapa hasilnya ya? 3 kali 3, 400 bagi 9, 44,44. 44,44 kilomol. Kilomol. Nah, ini itu mol si elektron. Bentar, sorry. Sorry. Nah, berarti kita dapat mol elektron bisa kita cari Q, 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 Q si elektron total. Q si elektron total ini berarti mol si elektron dikali dengan bilangan Faraday. Nah, mol si elektron tadi 44,44 kilomol. Berarti ini kita kalikan sama Faraday 6.500 C per mol. Nah, ini hasilnya berapa? Kita hitung dulu. Kalau 9.500. Ini hasilnya banyak kali. Ini. Nah, hasilnya itu 4,288289 kan. 289 kali 10 pangkat 6 kilomol. Nanti kalau salah bilang ya guys. Arus listrik. Nah, arus listrik berarti I sama dengan kan Q. Muatan itu Q kan. Q sama dengan I kali T. Berarti I-nya yang kita perlukan itu Q per T. Q-nya tadi 4,289 kali 10 pangkat 6 kilomol. Ini kita bagi sama T-nya itu 36 kali 24 second. Nah, ini berapa hasilnya? 36 bagi 24. Hasilnya itu 49,4 kilo ampere. Nah, ini yang diperlukan. Kalau salah bilang ya guys. Ini soalnya terpotong. Oke. Baru yang D. Yang D. Kak, mau tanya Kak, Iya. itu elektrolisis itu dipanasin tuh tujuannya buat apa ya? Elektrolisis dipanasin. Maksudnya Eh, dipanasin? Maksudnya cairan gitu dipanasin. Cairan dipanasin. Emang dia ini aluminanya kenapa dipanasin gitu? Iya Kak. Karena apa sih namanya? Uh, Misalkan ini padatan. Kan padatan itu dia misalkan padatan NaCl nih. Kan padatan NaCl itu ion-ionnya nggak bisa bergerak gitu. Kayak gitu kan. Makanya dia NaCl itu keras gitu. Nah, keras ya keras. Nah, biar kita bisa mengelektrolisis, kan elektrolisis itu membutuhkan ion-ion nih. Ion-ion yang mau direduksi atau yang mau dioksidasi. Nah, eh, ion-ion itu dia bisa apa sih namanya? Bisa bergerak bebas, bisa bergerak menuju elektrodanya kalau dia bentuk lelehan atau larutan gitu. Itu kenapa dia harus dilelehkan atau dilarutkan. Nah, tapi kalau dilarutkan, nanti si Al-nya kalah kan sama si H2. Nanti jadi H2O terreduksi. Nah, jadi kita pakai yang lelehan gitu. Ngerti nggak? Ya ngerti Kak. Oke, kita lanjut ke yang D. Yang D tadi diganti dengan larutan ini, AlCl3, dan elektrolisis dilakukan pada suhu kamar. Tentukan produksi reaksi yang terbentuk di katoda. Di katoda tadi kita bilang apa? Kan dia terhubung sama apa sih? Bentar, sorry. Katoda terhubung sama kutub negatif dari si sumber listrik kan.
Iya. Nah, iya enggak sih? Oh, enggak deh. Pokoknya di katoda itu kan yang terjadi itu reduksi. Ini kan reduksi. Berarti kita nyari komponen-komponen dalam larutan AlCl3 ini yang dapat direduksi, yang dapat direduksi. Nah, yang pertama kan Al3 plus berarti ada Al3 plus Al3 AlCl3 berarti ada Al3 plus Cl min ada air dah itu. Nah, kita cari karena dia direduksi berarti kita nyari nilai E0 yang paling tinggi, yang paling positif, yang paling positif. Kenapa? Karena eh, komponen apa sih namanya? Sesuatu yang direduksi itu sesuatu yang memiliki N paling positif dia yang paling suka direduksi. Nah, kita tengok dari sini siapa yang E0-nya paling positif. Oke. Nah, sebenarnya ini kan ya, si Cl2 ini. Tapi di dalam komponen kita ini nggak ada Cl2. Cl2 itu nggak ada. Berarti ini kita hapus. Oh, bentar. Yang ditarik, yang dapat kita ini yang dapat direduksi. Kita nyari yang dapat direduksi. Gitu. Kita nyari yang dapat direduksi. Nah, tadi Cl2 nggak ada berarti kita hapus. Nah, baru kita tes dari sini. Yang mana lagi yang bisa kita kita reduksi. Nah, yang paling positif itu kan ini nih. Yang paling positif itu CH2O. Berarti CH2O yang nanti kita reduksi di katoda. Berarti ini reaksinya. Setengah O2 ini gas tambah 2 setengah H2 setengah O2 tambah 2 H2O tambah min jadi 2 O H min. Nah, ini yang nanti yang terjadi. Nah, makanya tadi kenapa kita ngambil yang lelehan? Kita ngambil yang lelehan biar si Al3-nya yang direduksi, bukan si H2O. Karena Al Al lebih kiri daripada H2O. Nah, jadi ini yang reaksi. Nanti kalau misalkan ditanya O2-nya dari mana, O2-nya itu kan di dalam apa? Di dalam larutan, di dalam air kan biasanya ada O2 yang terlarut walaupun dikit. Itu materi semester 1 gitu nggak sih? Oke, ini nomor 14 sudah dibahas tadi pagi. Yang nomor 15 ini elektrolisis juga. Jadi kita nomor 16 dulu yang dia sel volta. Ini nomor 16. Kak, bertanya Kak, yang soal Ah, yang tadi, ya, kenapa? itu Cl-nya bukannya ada ya Kak? Bisa. Kan itu AlCl3. Terus itu bisa Hmm. jadi ion 3Cl minus. Iya, bisa jadi Cl minus. Tapi di sini Cl minusnya di sini jadi produk. Yang mau kita reduksi kan kita tengok yang di reaktan. Yang di reaktan itu Al3 C2 sama 2O. Ini juga ada O. Makanya Itu bukannya bisa dibalik itu ya Kak, persamanya? Oh ya. enggak, kalau dibalik kan jadi minus. Oke. Oh, sorry guys. Aku baru baca. Sorry. Nah, ini yang dipakai ternyata yang dua O ini. Bukan yang ini. Iya, sorry. Berarti O2-nya enggak ada. Iya, betul. Ini yang berarti mungkin O2-nya juga nggak ada, makanya kita nggak bisa pakai. Jadi kita pakai yang ini aja. Karena ini kan ada O2, berarti nggak bisa. Nah, ini dia lebih positif daripada yang ini. Makanya H2 itu menang lawan AR3 plus gitu. So, yes. Berarti yang terjadi itu dua O liquid tambah 2 elektron dia jadi H2 gas tambah 2 amin.
ini soalnya terpotong nggak tahu. Sorry. Jadi kita ke nomor 16. Nah, nomor 16, elektroda platina dicelupkan bla bla bla. Ini alirkan gas H2 dengan tekanan 1 atm. Elektroda terhubung dengan elektroda krom. Hmm, Nah, baru yang A itu gambarkan skema sel. Iya. Yang A itu skema sel galvanik lengkap dengan keterangan bahan elektroda, arah aliran arus, dan polaritas. Polaritas. Oke, jadi kita gambar aja dua dulu. Ini dua, ini kali. Ini. Baru di sini ada jembatan garam, baru di sini ada elektroda. Di sini ini menunjukkan arahnya aja sih. Nah, ini air ya. Nah, yang pertama itu elektroda platina, berarti ini PT. Ini tuh elektrodanya itu PT. Di dalamnya itu asam asetat H, HC2, H3O2. Di dalamnya baru kita dikasih juga dialirkan gas H2. Berarti di sini ada H2 yang masuk. Entah dari tabung, entah misalkan dia gini, kayak mana lah gitu. Pokoknya ada H2O masuk. H2O, H2 yang masuk. Nah, itu. Itu yang satu lagi elektroda krom, ini Cr. Jadi sini Cr, Cl3. Jembatan garam tadi. Oke. Nah, bahan elektroda tadi udah arah aliran arus. Nah, si Cr ini E0-nya negatif. Kan si H plus ini reduksi H plus ini kan E0-nya itu 0. Berarti karena dia lebih positif daripada ini, dia yang kita reduksi. Berarti ini oksidasi. Berarti ini oksidasi, ini reduksi. Berarti elektron itu berarti dari oksidasi. Ini elektronnya itu berarti dari oksidasi ke reduksi. Berarti arahnya ke sana. Baru polaritas elektroda. Nah, karena dia yang ngasih elektron, berarti dia lebih negatif. Ini negatif, ini positif. Iya nggak sih? Kalau salah bilang W. Nah, ini A. Dari yang B. Nah, ini udah selesai yang tadi A. Terus kamu masing-masing setengah sel. Bentar. Sorry. Nah, baru yang B, tuliskan masing-masing reaksi setengah sel pada anoda dan katoda. Anoda tadi oksidasi ya. Oksidasi apa? Oksidasi Cr. Yang kita oksidasi itu Cr. Jadi reaksinya itu Cr solid. Jadi Cr3 plus aqueous tambah 3 elektron. Bareng satu lagi katoda. Katoda dia reduksi apa yang direduksi H plus H plus. Berarti H plus aqueous tambah elektron ini jadi H2 gas. Ya enggak sih? Reduksi itu turun kan? Iya. Ini 2, ini 2. Nah, baru kita apa lagi disuruh? Yang C, tuliskan notasi elektrokimia. Nah, notasi itu kita mulai dari anoda selalu. Karena anoda yang ngasih elektron. Nah, anodanya itu R, sorry. Baru
ada eh, Cr3+, karena dia nggak standar, iya, dia nggak standar, kita masukkan molaritasnya, baru ada jembatan garam, baru kita masukkan H+. Nah, tapi H plusnya kita nggak tahu konsentrasinya, jadi kita masukkan aja HC2, H3O2-nya. Ini ini aqueous, ini 0,1 M. Baru ada H2 gas, baru ada PT solid. Nah, yang garis ini pokoknya untuk bedakan, yang garis untuk bedakan fasa, koma untuk bedakan spesies. Baru udah, oh, yang D, hitung potensial sel standar. Potensial sel standar ya katanya. Berarti Pak, N0 yang kita. Oh, kenapa? itu kok dimasukin H2 bisa Oh, jadi H plus ya, Kak? Gasnya dimasukin H2 bisa jadi H plus gitu ya, Kak? Kok bisa gitu, Kak? yang mana? Itu kan Ini. dimasukin ya gasnya H2 terus di persamaan reduksinya jadi H plus gitu, Kak. Kok bisa gitu, Kak? Nah, H plusnya itu dari H2C ini. Jadi dari asam yang dimasukkan, bukan dari H2. H2-nya ini hanya untuk ngasih, apa sih namanya? Ngasih tekanan. Karena nanti kita pakai di eh, K, KC-nya. Ngerti nggak? Di H-nya itu yang dari HC2, H3O2 ya? Kak? Iya, H plusnya itu dari asamnya ini. Bisa nggak? Oke, ya. Nah, E0-nya itu berarti E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Nah, yang direduksi itu apa? Yang direduksi itu tadi ini kan Cr3+. Eh, enggak deh. Yang direduksi H+. Nah, ini kan E0-nya itu 0. Ini E0-nya tadi negatif negatif 0,71 volt. Nah, yang direduksi itu berarti H+ berarti 0 dikurang ini tuh negatif ya. Berarti negatif 0,71. Ini volt berarti hasilnya 0, positif 0,71 volt. Nah, baru E. Yang E itu tentukan pH larutan pada elektroda sebentar. Oke, baru yang E itu tentukan pH larutan pada elektroda yang mengandung asam. Elektroda yang mengandung asam itu adalah si ini, si katoda. Asamnya itu C, EH, C2, H3O2. Berarti dia berkesetimbangan jadi H plus aqueous tambah C2, H3O2 dan juga aqueous. Min. RS 0,1 molar. Nggak ada. Ini ada, tapi kita abaikan. Baru ini X. 0,1 kurang X. Nah, berarti Ka sama dengan berapa nilai Ka? 1,8 kali 10 pangkat negatif 10. 1,8 kali 10 pangkat negatif. Negatif 5. 10. Negatif 5. Ini berarti sama dengan X kuadrat per 0,1 kurang X. Nah, Ka, konsentrasi awal dibagi dengan Ka ini lebih besar dari 1000. Berarti bisa kita 0,1 kurang X itu mendekati 0,1. X-nya bisa kita abaikan gitu. Berarti X sama dengan akar dari 0,1 dikali 1,8 kali 10 pangkat negatif 5. Ini berapa hasilnya? 1 kali 1,8 5. Ini akar. Hasilnya itu adalah 1,342 kali 10 pangkat negatif 3 molar. Yang ditanya itu
Nah, berarti terusnya itu X kan ya. X-nya itu sama dengan 1,342 kali 10 pangkat negatif 3 molar. Berarti pH-nya itu min log-nya. Min log 14. Nah, ini hasilnya min log 2,87. Gitu. 2,872. Setelah itu yang F. Potensial sel. Bentar ya. Ambil dulu. Eh, baru yang F. Yang F itu kita disuruh cari potensial sel galvanik. Nah, ini pakai rumus persamaan nons E sama N0 min RT per NF ln Q. QC. Nah, R-nya 0, kita pakai yang 8,314 joule mol joule per mol Kelvin. T-nya itu 25 derajat berarti 298 Kelvin. N-nya itu N-nya itu elektron yang terlibat. Di sini elektron yang terlibat 3, di sini 2. Berarti yang terlibat itu 6. Karena ini nanti kita kali 2, ini kali 3. Biar bisa kita habiskan elektronnya. Nah, oh, berarti kita tulis dulu reaksi totalnya. Tadi di anoda itu, di ya, di anoda itu, nah, baru di katoda tadi. Nah, ini kita samakan elektron ini 3 ini 2 berarti ini kali 2 ini kali 3. Ini jadi 2 2 ini 6, ini 3 6 6. Kita jumlahkan berarti 6H plus tambah 2 CR tambah CR solid ini jadi 2 CR3 plus kuos tambah 3H2 gas. Nah, berarti Q sama dengan N sama dengan 6. Tadi ini jadi 6 elektron. QC itu sama dengan H pH2 pangkat 3, tekanan H2 pangkat 3 dikali konsentrasi 3 pangkat 2 dibagi konsentrasi H plus pangkat 6. Itu ya. Itu enggak sih? Nah, berarti bisa kita hitung E-nya. E0-nya tadi 0,714 volt dikurang 8,314 dikali 298 dibagi 6 kali 96 500 ln dari pH2-nya tekanannya 1. Yang lainnya ini larutan CR3-nya kan sama dengan 0,1 M. Berarti yang 3 plus juga sama dengan itu 0,1 M. Ln ini tadi 0,1 kuadrat dibagi H plusnya berarti pakai yang ini 1,342. 1,342 kali 10 pangkat ini kali 3. Nah, saya cari hasilnya. Kalkulator aja 0,1. Hasilnya aku dapat 0,70. Benar gak ya? Atau salah? Hmm. Ini pakai 6 anjir. Sorry. Berarti
Hasilnya itu 0,5599, 0,56 volt. Ini E cell. Tadi yang kita dapat itu E0 ya. Ya, oke. Ini nomor 16 udah. Ntar. Uh, 1,342 kali 10 pangkat negatif 3 dari mana? Itu dari, nah ini kan kita pakai konsentrasi H+. Konsentrasi H+ yang kita dapat tadi kan segini. 1,342 kali 10 pangkat negatif 3 molar. Jadi kita pakai yang itu. Ngerti nggak? Ya, ya. Berarti kita uh, kalau kalian ada soal yang mau dibahas, bilang aja ya guys. Jadi kita yang nomor 20 ini lah, kayaknya mudah. Karena dia paling bawah juga. Oke ya. Tapi kalau ada yang mau dibahas atau mau ditanya, bilang ya guys. Kita masih ada beberapa 20-an menit lagi. Oke. Ini nomor 20 sel volta, sel galvani. Untuk penentuan pH bersamanya PT, notasinya ini, tengok aja. Nah, yang A, tuliskan persamaan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda, berarti anoda. Yang di anoda itu ada H2 sama H+. Berarti, ingat ya guys yang tadi aku bilang anoda itu yang di sebelah sana. Dari jem- jembatan garam. Berarti yang ini itu katoda. Ini anoda. Oke, berarti di anoda itu ini H2 sama H+. Berarti kan anoda itu oksidasi ya. Berarti dia oksidasi H2 jadi H+. Berarti ada H2 gas dioksidasi jadi H+. Aqueous. Oksidasi enggak sih ini? Iya. Berarti di sini kali dua elektron. Ini anoda berarti katoda. Katoda itu ada apa aja? Ada Cl-, ada Hg2Cl2, ada Hg juga. PT. Nah, PT ini biasanya dipakai jadi elektroda aja. Dia elektroda karena dia logam yang sukar reaksi, jadi dia pakai di L aja dan jadi batangan gitu. Nah, berarti katoda itu ada min, ada Hg2Cl2, ada Hg. Nah, HgCl2 di sini kan ini positif 1 ya. Bentar, Hg2 2 plus. Ini kan positif 1. Nah, ini 0. Karena dia reduksi, kan katoda reduksi, berarti dia dari 0 ke positif. Berarti kita buat di sini Hg. Hg liquid, dia jadi E. Bentar, sorry. Ya, salah. Terbalik ini. Sorry. Berarti di anoda, bentar. Tadi apa aku buat di sini? Oksidasi apa sih? Iya, aku. Sorry. Nah, di anoda berarti dia oksidasi kan? Oksidasi berarti yang tadi H2 gas, ini jadi H+, 2H+ tambah aqueous tambah 2 elektron. Nah, katoda berarti direduksi dari positif, dari plusnya turun dari positif ke 0. Itu yang aku salah. Berarti katodanya itu Hg2Cl2 solid solid. Oke.
Ini jadi 2Hg tambah 2Cl min aqueous. Ini berarti kita tambahi 2 elektron. Nah, ini dia. Ini yang benar. Baru berarti anoda katoda udah. Itu yang B persamaan reaksi yang setara. Berarti jumlah elektronnya sama, berarti kita tinggal jumlahkan. Berarti H2 gas tambah Hg2Cl2 solid. Ini jadi 2H plus aqueous tambah 2Hg liquid tambah 2Cl min aqueous. Oke, dapat. Baru yang C. Yang C itu hitung potensial sel standar E0. E0 sel, ini yang ditanya. Yang kita itu E0 Hg ini positif sama 27. Nah, E0 sel ini kan sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Nah, yang direduksi itu adalah si Hg ini ya. Nah, berarti yang kita pakai ini. Positif 0,27 volt dikurangi oksidasi itu ini E0-nya ini 0 volt. Berarti dikurangi 0 berarti positif 0,27 volt. Lalu yang D, hitung nilai delta G0 dan K untuk reaksi pada 25 derajat C. Oke, delta G0 yang ditanya. Delta G0 sama dengan min NFE. Min nggak sih? Iya, min NFE. Itu sama dengan N-nya itu 2, karena 2 elektron yang terlibat, F-nya 96500 kali E-nya 0,27. Positif ya. Ini hasilnya nanti dalam bentuk joule. Jadi hasilnya itu 2 kali 96500 dikali 0,27. 52 minus 52110 joule. Jadi minus 52,11 kilojoule. Ini E0. Baru yang kita cari K. Delta G0 sama dengan RT ln K nggak sih? Atau min RT ln K? Ini negatif. Makanya itu delta G aksennya itu kok bisa pakai yang minus NFE ya kak? Itu kan bukan kondisi standar kak, nggak 1 molar semua. Oke, Itu bisa. bentar. Ini E0. Nah, yang kita dicari delta G0, bukan delta G aja. Kalau delta G aja, baru yang pakai yang ribet itu. Kita nyari yang standar dulu, yang kita misalkan semuanya 1 molar. Oke kak, makasih kak. Ya. Ini min ya ternyata, min RT ln K. Oke. Delta G0 tadi dapat minus 52110 yang sama dengan R-nya itu 8,314 J mol per K bla bla bla. T-nya itu 298 tadi 25 derajat ln K. Nah, kita cari ln K sama dengan ini minusnya mati 52110 dibagi 8,314 dibagi 298 1,03. Berarti K sama dengan E pangkat 2,03 dengan 1,363 kali 10 pangkat 9. Ini K-nya. Apakah ini masuk akal? Delta G0-nya itu kan negatif, berarti dia kontan. Berarti dia lebih banyak ke produk nanti. Berarti ini masuk akal. Berarti bisa diterima. Baru yang E di bawah enggak sih? Nah,
Yang E jika pada 25 Nelvan ini N0 SL 0,47 volt hitung pH. Nah, baru kita pakai yang persamaan SL T per NF dan Q. Bentar ya. Nah, Q-nya tadi kita tengok di reaksi ini. Q-nya itu ini Cl min sama H plus. Yang dua semua. Berarti Cl min kuadrat sama H plus kuadrat. Kalau di reaktan berarti ada H2 gas dibagi pH2. Nah, katanya di sini Cl minnya 0,1 sama tekanannya 1 atm. Berarti ini 1, 1, 1 H plus kuadrat. Itu ya, berarti Q sama dengan konsentrasi gas kuadrat. Nah, iya. Baru nah, kita pakai yang ini. SL-nya 0,47. N0 selnya kan tadi 0,27 ya. Ya, 27 yang 0,14 dikali T 298 dibagi N-nya 2. 2 elektron tadi 96500. Dan Q. Oke, berarti ini bisa kita cari 0,47 kurang 0,47 kurang 0,47 negatif 0,2 sama dengan 8,314. Berarti ini kali 2 kali 96500 dibagi 8,314 kali 298 sama dengan Q. Oke, hasilnya bakal kali 2 kali 900 dibagi 8,314 bagi 298 dan Q sama dengan minus 15,6 Q dengan 1,713 kali 10 minus 7. Berarti ini sama dengan H plus kuadrat. Berarti konsentrasi H plus sama dengan akarnya itu adalah 4,139 kali 10 pangkat negatif 4. Berarti pH-nya minus lognya 3,38. Selesai. Oke. Nah, ada yang mau ditanya nggak? Ada ya, pas. Kak, mau nanya, itu deret Ya. voltator diapalin semuanya atau nggak usah? Direct volta kayaknya nggak usah sih. Karena pasti dikasih N0 kan. Takutnya di ujian dianya nggak dikasih Hmm. tahu gitu kan, mana yang reduksi insulasi. Pokoknya lelehan nanti ion-ionnya. Tapi kalau misalnya air apa ya? Oh, itu elektrolisis masukku. Kalau direct volta harusnya sih. Karena ditanya juga nanti nilai E0, nilai E0 sel gitu-gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin nggak dikasih E0. Jadi nggak perlu hafal direct volta bisa. Tapi kalau menurut kalian membantu ya hafal aja nggak apa-apa. Berarti ngelihatnya di yang Eno-nya aja ya Kak? Iya betul. Ada yang mau ditanya lagi nggak guys? Kalau nggak biar kita. Oke, kayaknya nggak ada. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanya, chat aja aku di line deh. Ada aja yang mau di. Oke, thank you guys.
aku balikkan ke Rafa. Oke, makasih Noel. Oke, berhubung udah malam juga, makasih teman-teman yang udah join tutornya. Semoga dipermudah besok ujiannya. Makasih teman-teman.